Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridauddin, NPM 0055, paralel 3, mata kuliah ilmu PAL. Saya ingin mempresentasikan tentang sistem energi dalam olahraga dan latihan fisik. Yang pertama itu ada sistem ATP. Sistem ATP itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu menggunakan ATP dan phosphorothioate. Yang kedua itu tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga menghasilkan energi sangat cepat. Yang keempat digunakan untuk aktivitas eksplosif, terbagi 5, yaitu sprint 100 meter, lompat tinggi, angkat tinggi, dan angkat beban, dan pukulan. Terus tenaga sangat besar, cepat habis. Yang kedua itu sistem glycolytic atau anaerobik, terbagi menjadi 6, yaitu menggunakan glikogen atau glukosa. Yang kedua tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga menghasilkan energi cepat. Yang keempat intensi tinggi. Yang kelima menghasilkan asam lakat. Dibagi menjadi 2, yaitu lari 400 meter dan renang menengah. Yang kelima itu intensitas tinggi, menghasilkan asam laknat. Yang ketiga itu sistem aerobik, dibagi menjadi 6, yaitu menggunakan glukosa, lemak, protein. Yang kedua membutuhkan oksigen. Yang ketiga menghasilkan energi lambat tapi berkelanjutan. Yang keempat daya tahan, dibagi menjadi 3, seperti maraton, sepeda jauh, olahraga permainan yang durasinya panjang. Yang kelima yaitu sangat tahan lama. Yang keenam itu efisiensi energi. Slide kedua yaitu pengertian energi sistem. Apa itu energi sistem? Yaitu sistem glycolytic menghasilkan ATP dari pemecah karbohidrat glukosa, durasi 30 detik atau 2 menit. Yang ketiga yaitu intensitas tinggi tapi menghasilkan asam laknat. Yang keempat itu tidak membutuhkan oksigen. Yang kelima itu menyebabkan kelelahan otot atau penumpukan asam laknat. Yang kedua itu sistem aerobik. Sistem aerobik itu dibagi menjadi 5, menggunakan oksigen 02 untuk menghasilkan ATP. Yang kedua
penjaga karbohidrat dan lemak secara efisien. Yang ketiga itu durasi seperti 2 menit atau berjam-jam. Intensitas rendah atau sedang. Yang kelima itu kepastian kapasitas energi yang sangat besar atau berkelanjutan. Slide ketiga yaitu tujuan memperjalankan energi sistem bagi atlet, yaitu dibagi menjadi yang pertama itu mengapa penting. Yang pertama, menentukan program latihan yang tepat. Yang kedua itu meningkatkan performa olahraga. Yang ketiga itu mengurangi kelelahan. Yang keempat itu mengoptimalkan istirahat. Yang kelima itu menyesuaikan latihan dengan kebutuhan cabang olahraganya. Terus di samping ini ada contoh penerapan energi sistem. Yang pertama itu sprint, membutuhkan sistem anaerobik. Daya seperti daya tahan ledak, kecepatan tinggi, durasi singkat, tidak bisa bertahan lama. Yang kedua itu pelari maraton, membutuhkan sistem aerobik seperti daya tahan lama, intensitas sedang atau rendah, efisien energi, dan berkelanjutan. Yang keempat itu 3 sistem energi utama seperti Pulvosgen System ATP, yaitu energi sangat cepat, durasi singkat seperti waktu 10 detik, cepat habis, intensitas maksimal, sprint. Yang kedua yaitu anaerobik seperti glukosa, asam laknat, intensitas tinggi, durasi menengah seperti 10 detik atau 2 detik. Produksi energi ini cepat, menghasilkan laknat seperti lari 400 meter. Yang ketiga itu aerobik sistem seperti menghasilkan glukosa lemak, mengurangi glukosa lemak, intensitas rendah atau menengah, durasi panjang seperti 2 menit atau berjam-jam, energi tak terbatas, pemulihan lambat seperti maraton atau bersepeda. ATP glukosa system. Yang pertama itu karakteristik seperti sistem energi cepat. Yang kedua tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga menggunakan cadangan fosprotein. Terus yang sampingnya yaitu cocokkan untuk olahraga Anda seperti sprint pendek, lompat tali,
angkat beban berat atau melompat. Terus juga kelebihannya itu di sini ada sangat cepat menghasilkan energi. Terus juga kekurangannya yaitu cepat habis atau tidak bisa bertahan lama. Contoh ATP sistem Volkswagen. Yang pertama yaitu sprint 100 meter. Yang kedua vertical jump seperti lompat. Yang ketiga itu angkat beban berat. Yang keempat pukulan atau boxing. Yang kelima itu smash badminton. Ciri latihannya itu seperti intensitas maksimal yang pertama, yang kedua repetisi rendah, yang ketiga jangka panjang, yang keempat itu tidak bisa bertahan lama. Yang ketujuh itu anaerobik sistem. Yang pertama tidak bisa membutuhkan oksigen, Yang kedua itu menggunakan glukosa. Yang ketiga itu menghasilkan asam laknat. Terus karakteristiknya itu tidak membutuhkan oksigen, menggunakan glukosa, atau ini durasi seperti 10 detik atau 2 menit. Cocokan seperti latihannya itu seperti sprint 400 meter, hit, angkat beban, tinju, melatih jantung. Terus kekurangannya tidak bisa bertahan lama. Yang kedelapan itu gym. Mengapa tubuh cepat lelah? Yang pertama itu tubuh menghasilkan laktin. pH otot seperti menurun, otot terasa panas dan berat. Akibatnya yaitu performa menurun, kecepatan berkurang, tubuh cepat lelah. Solusinya itu latihan seperti meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, yang kedua itu memulihkan otot dan energi seperti tidak sering begadang dan tidur teratur. Yang ketiga yaitu melatih toleransi laknat. Yang 9 itu aerobik. Karakteristiknya menggunakan oksigen, energi diproduksi lebih lambat, kapasitas energi sangat besar seperti durasi 2 menit. Dan ini seperti contoh olahraganya seperti maraton, bersepeda, renang jarak jauh, atau sepak bola. Kelebihannya itu daya tahan lama. Kekurangannya itu produksi energi lebih lambat, tidak bisa bertahan lama. Terus aerobik training meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Yang pertama itu bersepeda, yang kedua
mendayung. Yang ketiga rowing. Yang keempat jogging. Yang kelima lari jarak jauh. Yang keenam skipping ringan. Yang ketujuh skipping ringan juga. Terus lanjut, perbedaan 3 sistem energi utama dalam olahraga. Yang pertama sistem ATP atau PC, intensitas seperti sangat tinggi 95 sampai 100%. Durasi singkat seperti 0 sampai 10 detik. Yang ketiga yaitu sumber energi tanpa oksigen. Yang keempat itu cara kerjanya yaitu pemecah secara cepat. Yang kelima itu karakteristiknya sangat eksplosif, tenaga instan. Contohnya seperti sprint 100 meter, angkat besi berat, lompat tinggi. Yang kedua yaitu sistem anaerobik, intensitasnya itu tinggi 80 sampai 90%. Durasi menengah seperti 10 detik sampai 2 menit. Sumber energinya glukosa atau glikogen tanpa oksigen. Cara kerjanya seperti pemecah glukosa dalam otot menghasilkan asam laknat. Yang kelima yaitu karakteristiknya tenaga berkelanjutan menumpuk asam laknat. Contohnya seperti HIIT, interval training, lari 400 meter, renang cepat. Yang ketiga itu sistem aerobik, intensitas sangat rendah atau menengah hingga 75%. Durasi sangat lama sampai 2 menit atau berjam-jam. Sumber energinya itu karbohidrat, lemak atau oksigen. Cara kerja membakar nutrisi dengan oksigen untuk energi efisien. Karakteristiknya itu tahan lama, efisien, produksi energi atau stabil. Contoh seperti lari maraton, bersepeda jauh, atau jalan santai. Yang ke-12 yaitu semua sistem bekerja bersama. Sistem energi tidak berdiri sendiri. Tubuh tidak hanya memakai satu sistem energi. Seperti contoh sepak bola itu menggunakan lari atau sprint. Dia itu menggunakan sistem ATP atau PC. Terus semua sistem harus dilatih. Contohnya seperti artinya seperti semua sistem harus dilatih, seperti kekuatan, kecepatan, atau daya tahan. Semua sistem dilatih untuk daya tahan aerobik, kekuatan power anaerobik, atau kecepatan ATP dan PC.
Terus running intensitas tinggi seperti lari 10 detik atau 2 menit. Jogging pemulihan aerobik. Semua sistem harus dilatih agar daya bekerja bersamaan secara maksimal. Lanjut ke slide 13. Prinsip atau latihan harus sesuai kebutuhan olahraga. Latihan harus sesuai kebutuhan olahraga, yaitu pelari sprint, lari kecepatan, fokus pada ATP atau PC seperti kekuatan eksplosif. Yang kedua itu petinju atau boxing, anaerobik dan aerobik, daya tahan lama dan kekuatan. Yang ketiga itu pelari maraton, dominan dia aerobik seperti daya tahannya lama, jarak jauh juga, daya tahan juga jarak jauh. Contohnya ATP dan PC, durasi pendek, intensitas tinggi. Aerobik, durasi panjang, intensitas rendah. Yang ke-14 itu adaptasi tubuh terhadap latihan. Adaptasi training, tubuh akan beradaptasi terhadap latihan yang dilakukan secara rutin, seperti jantung lebih kuat. Contohnya jantung lebih kuat yaitu denyut jantung seperti menurun atau istirahat, volumenya sekuncup meningkat. Yang kedua itu otot lebih efisien, meningkatkan kaliber otot atau lebih sedikit asam laknat. Yang ketiga itu istirahat lebih cepat, seperti pemulihan detak jantung lebih cepat setelah latihan. Yang keempat itu daya tahan meningkat, seperti kemampuan melakukan aktivitas lama. Yang kelima yaitu produksi energi lebih baik, meningkatkan fungsi mitokondria. Yang kedua itu oksidasi lemak atau efisien. Yang ke-15 contoh program latihan kondisi fisik. Yang pertama itu training, latihan ATP, kecepatan dan daya ledak, seperti fokus pada tenaga jarak pendek, seperti sprint 10 detik, istirahat 1 menit, atau dibuat 6-8 set. Yang kedua itu anaerobik, latihan anaerobik, kapasitas dan daya tahan, intensitas, fokus pada tahan kelelahan, seperti sprint 30 detik, istirahat 30 detik, dibuat 8-10 set. Yang ketiga itu aerobik, latihan aerobik, daya tahan jantung dan paru-paru, fokus kepada efisien oksigen, jogging 30-60 menit, intensitas sedang,
tidak bertahan lama atau bukan durasi total. Kesalahan umum pada latihan, contohnya seperti semua latihan dilakukan dengan intensitas tinggi, seperti latihan berlebih. Terus juga tidak ada istirahat, maksain. Terus juga tidak sesuai kebutuhan olahraga, seperti kamu olahraganya apa tapi kamu ikut latihan ini. Terus juga volume latihan berlebih. Terus juga tidak memahami energi sistem, seperti tidak menahani energi sistem tubuh kita, kuatnya gimana atau sampai di mana. Akibatnya itu seperti cedera, performa menurun, tidak bisa bertahan lama atau sering capek. Yang ke-17 itu manfaat memahami energi sistem. Energi untuk atlet dan kebugaran olahraga, yang pertama latihan lebih efektif, menentukan intensitas dan durasi latihan yang cepat. Yang kedua, performa meningkat, seperti meningkatkan kecepatan, daya tahan, kekuatan, dan sesuai target. Yang ketiga itu istirahat lebih baik, mengatur waktu istirahat, nutrisi untuk pemulihan optimal. Yang keempat itu mengurangi cedera, seperti mencegah overtraining dan kelelahan kronis. Yang kelima itu program latihan lebih terarah, seperti menyusun rencana latihan yang spesifik, seperti latihan yang mau buat dibawa itu untuk tujuannya akhir. Yang keenam yaitu memahami tidak bisa bertahan atau pada tensi tinggi, seperti energi anaerobik, power tinggi memiliki durasi tinggi tapi tepat. Kesimpulannya yaitu memahami sistem energi dalam olahraga, sistem ATP maksimal, intensitas sangat tinggi, durasi sangat singkat 0-10 detik, tidak memerlukan oksigen, anaerobik ala teknik, contohnya olahraga lari cepat, lari cepat atau sprint, angkat besi, lompat tinggi, lompat jauh. Yang kedua itu sistem anaerobik, intensitas tinggi, durasi singkat hingga menengah 10-90 detik. Yang kedua mencegah glikogen, gula atau otot, contohnya olahraga lari 400 meter, renang cepat 100 meter, olahraga tim tes seperti sepak bola, basket, terus voli. Sistem oksigen, sistem aerobik oksigen, intensitas rendah menengah, durasi panjang sampai 90 detik. Yang kedua memerlukan oksigen untuk membakar lemak dan karbohidrat, contohnya seperti lari jarak jauh, sepeda santai, dan maraton.
menjaga konsistensi olahraga agar bertahan lama. Kunci keberhasilan seperti tentukan tujuan yang kamu mau atau yang jelas. Yang kedua, pilihan olahraga yang kamu sukai. Yang ketiga, buat jadwal rutin. Jadwal rutin itu seperti kita latihan. Yang keempat, dapatkan dukungan dari teman. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, rayakan pencapaian sekecil apapun teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.